Tuhan, Engkau mengenal aku, Kau mengerti pikiranku. Kau ada saat aku berjalan, Kau ada di setiap waktu. Ku mau duduk diam dan tenang, menanti pertolongan-Mu. Engkau tahu jalan hidupku, Kau tahu isi hatiku. Tak selamanya Engkau biarkan ku berjalan dengan air mataku. Dengan kasih-Mu Kau balut semua luka. Ku rindu Tuhan, hadirat-Mu, hanya dekat-Mu. Aku tenang, tempat perlindungan, kekal selamanya. Seluruh hidupku ada di rencana-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Ku rindu Tuhan, hadirat-Mu, hanya dekat-Mu. Aku tenang, tempat perlindungan, kekal selamanya. Seluruh hidupku ada di rencana-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam program yang indah. Saya percaya sudah menanti program ini. Ya, ada ibu-ibu yang sekarang ini sedang cepat-cepat. Ya, saya percaya ibu, sejauh ibu merindukan program ini, sejauh itu berkat-Mu akan engkau terima. Pasti engkau terima. Karena siapa yang berharap kepada Tuhan, kata Alkitab, tidak akan pernah dikecewakannya. Siapa yang rindu dengan berkat Allah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yang ku tahu Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita belajar hari ini, yaitu di Kejadian 22. Yaitu di Kejadian 22 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya yang tinggal itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ke ayahnya, Bapa sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah mencobai kita, dengar baik. Allah kita punya alasan yang tepat sekali. Sekali lagi. Ketika Allah menguji kita, mencobai melalui setan. Saudaraku, Allah punya alasan yang tepat dan timingnya pas. Ya. Tapi ada orang bilang, kalau saya dicobai om, saya dicobai Pak Pendeta. Kalau misalkan saya dalam keadaan kuat sih nggak apa-apa. Udah banyak utang. Suami gak kerja. Telepon sama listrik belum dibayar. SPP anak-anak belum dibayar. Sekarang anak saya juga sakit. Maletan Pak Pendeta. Dengan baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab berkata, dalam Yakobus, pencobaan-pencobaan yang kamu lalui tidak pernah melebihi kekuatanmu. Artinya Allah kita tahu seberapa kuat engkau diberikan ke ujian seperti itu. Saya punya anak 3, yang satu besar, yang satunya kecil, yang satunya lebih kecil. Kalau kami naik sampai lantai 3, saudaraku, tidak semuanya saya bebankan sama. Tas yang besar kuserahkan ke anakku yang besar, yang kecil kuserahkan itu. Alkitab yang paling kecil, paling saya kasih, saudaraku. Saya suruh bawa buku yang kecil. Jadi ada kekuatan yang mampu dibawa oleh anak itu. Mari kita lihat saudaraku. Di sini dikatakan begini. Setelah semuanya itu. Ingat, setelah apa? Tuhan mencobai Abraham. Punya alasan. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 21, alasan pertama, kenapa Allah dicoba? Kenapa Abraham dicobai oleh Allah? Di sini dikatakan ayat yang kedua, 22, ya Kejadian 21. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi saudaraku, waktu engkau dicobai, sadarlah betul bahwa Allah menyertai engkau. Sehingga jangan pernah engkau merasa sendiri. Memang betul Allah tidak kita lihat, tapi sadarkan engkau bahwa Allah melihat kita. Ingat waktu Saulus mengejar orang-orang kepercayaannya. Dibawanya orang-orang Kristen di penjara, dimasukkan, disiksa. Saudara tahu? Saat itu Saulus bukan berhadapan dengan orang Kristen, tetapi berhadapan kepada Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku, siapa yang dianiaya? Bukan Tuhan Yesus, tetapi anak-anak Tuhan waktu itu. Artinya engkau tidak sendiri. Dia tahu tangismu, hai ibu. Dia tahu betul perasaanmu, hai bapak. Dia tahu betul penderitaanmu, hai anak. Sehingga kau tahu bahwa ikut Tuhan bukan berarti ikut Allah yang sekedar hanya kita sembah. Tapi kita ikut merasakan, saudaraku. Bukan hanya perasaan Allah, tapi Allah tahu perasaan kita. Itu yang lebih penting. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
Berkorban dan menjadi korban itu konotasinya sangat beda. Lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Tapi ingat Abraham ini dua-duanya. Dia berkorban tapi juga jadi korban, yaitu anaknya. Saudaraku, sangat berat kalau kita melewati kondisi seperti Abraham. Tetapi Tuhan tahu kekuatan Abraham saat itu. Karena disinggung dari ayat yang ke-27, Kejadian 21. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan mengambil domba dan lembu dan memberikannya semua kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ingat, dengar baik. Perjanjian. Ya. Saat itu kondisi Abraham sedang betul-betul mood. Dengan tetangga mood, ya. Dengan satu kampung mood, tidak menjadi batu sandungan, ya. Jadi dia sedang kuat. Kalau misalkan rumahnya terbakar, sekampung itu membantu. Oleh sebab itu, dengar baik, orang Kristen harus menjadi terang. Anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Karena Yesus ada di dalam hidup saudara. Saudara mengerti? Jadi saudara hidup dimanapun akan menjadi contoh. Karena Yesus itu telah menjadi terang. Saudaraku, oleh sebab itu, kadangkala kita tidak seperti itu. Karena ayat yang ke-16 sampai 18 disinggung begini. Coba lihat. Ya. Hari ini agak sedikit ada pengajaran yang luar biasa. 16 dikatakan begini. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa-bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Dengar baik saudaraku. Rupanya janji berkat Allah itu luar biasa. Sehingga jangan pernah engkau berpikir waktu engkau menjadi korban, waktu engkau menghadapi masalah, nyentok seperti itu. Tidak. Ya, kalau engkau memang betul itu berkorban untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang saudara berikan, apapun yang saudara lakukan, biarlah untuk Tuhan. Sebab ini adalah berkorban untuk Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi mereka berkata, buat apa melayani Tuhan? Kalau hidup saya seperti, tunggu dulu. Tuhan tidak akan pernah, ya, tidak pernah mau berhutang. Persoalannya sekarang ini, ada banyak orang hanya tidak tahu kuncinya bagaimana berkorban. Saudaraku, Allah bersumpah atas dirinya. Karena berkat itu akan berlimpah-limpah atasmu. Kalau engkau tahu bagaimana caranya berkorban. Tentu bukan korban yang tidak ditentukan Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya, di sini dikatakan begini. Coba lihat. Ayat yang ke-2. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Dengar baik. Berarti korban kita, ya jangan hanya korban. Karena korban itu ada ditentukan oleh Tuhan sehingga menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Dengar baik. Ada banyak bagaimana cara berkorbannya seperti itu, sederhana. Ada banyak orang salah korban. Coba ya. Ada orang yang misalkan, ya, temanmu datang kepadamu gitu. Misalkan, tolong John, aku digebukin orang sana. Waduh, siapa dia? Ikut rame-rame ngeroyok gitu ya. Ini korban yang tidak ditentukan. Ya, contohnya misalkan gini, saudara berkorban, ya. Ada seorang wanita cantik begitu, mau menyeberang, saudara mau berkorban. Mangkat begitu. Tetapi kalau ada nenek-nenek di situ yang mau menyeberang, saudara nggak mau korban. Sebenarnya yang nenek-nenek ini lebih berkenan daripada yang masih gadis itu. Saudara ngerti maksud saya? Ya, ada orang yang kepingin, aduh saya lagi sako. Loh, aku utang duit dong. Diutangin, itu bukan korban. Saudara akan menjadi korban. Mengorbankan orang lain dan dirimu juga. Tidak menjadi berkat. Amin. Jadi korban itu ada tempatnya, saudaraku. Jangan sampai engkau berkorban kepada orang untuk menghancurkan orang lain. Saudara paham maksud saya? Jadi korban yang benar adalah korban yang ditentukan oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, ayat yang kedua dikatakan gini, ya, sebut begitu.
waktu korban kita lebih dari nilai harga dan tak masuk akal logika. Siapa yang bisa menyerahkan anaknya? Tidak ada lagi. Itulah korban yang ditentukan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini korban yang sudah dikasih paten sama Tuhan. Engkau akan diberkati. Ya, jangan salah engkau berkorban. Jangan sampai engkau berkorban kepada para preman gitu loh ya. Engkau korban, udahlah tak kasih preman untuk mabuk-mabuk. Itu korban yang salah. Kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Allah punya segalanya dalam hidup. Tapi Allah mau korban dari kerelaan hati ini. Ini yang terpenting. Jadi korban itu akan dapat berkat berlimpah-limpah. Waktu tidak ada nilai. Ya, jangan sampai saudara waktu memberkati 1 juta begitu, 2 juta, 20 juta, 100 juta kepada gereja. Wah, itu lebih baik. No. Ya, yang dilihat bukan jutanya itu, tapi kerelaan hatimu. Kalau jutanya kau lihat hanya itu, surga itu nggak ternilai harganya. Buat apa engkau ngasih uang tapi tanpa kerelaan hati? Sehingga saudara lihat janda miskin, Tuhan promosikan kan? Bukan oleh karena nilainya, tapi menghores hati si janda itu. Itu korban yang luar biasa. Yang kedua saudaraku, kapan korban itu akan dibalas berkat. Sehingga tema khotbah ini, di atas korban Tuhan akan sediakan. Dengar baik. Artinya korban kita tidak akan pernah sia-sia. Artinya persoalan kita tidak pernah sia-sia. Jika engkau tahu bagaimana cara menghadapinya. Cara berkorban. Cara menghadapi persoalan. Yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ya, ayahnya, bapa, sautnya, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Korban yang pertama dan utama adalah hati kita yang mau dibakar oleh kasih dan api Roh Kudus. Itu penting, saudaraku. Buat apa kalau saudara melayani Tuhan, tapi tidak ada dibakar oleh kasih Roh Kudus? Ya, saudara lihat di Imamat 10, ya. Lihat, mari kita lihat di Imamat 10. Ini pelajaran bagus sekali. Saudaraku, Imamat 10 di sini dikatakan ayat yang kedua, ya. 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pembaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api di hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya itu. Dengar baik. Ini korban yang salah. Karena korban yang betul bukan karena dari api yang asing. Saudaraku, api memang kelihatan sama. Diambil dari kompor gas, apinya sama. Dari obor sama. Tetapi Tuhan mau persembahan itu dinilai dari api. Coba, kalau engkau mau memimpin pujian, saudaraku, kalau dengan api Roh Kudus, oh haleluya, semangatmu bukan oleh karena dia. Bukan ingin dipuji gembala, bukan ingin disanjung jemaat, tapi oleh karena semata engkau menyintai Tuhan. Itulah korban yang Tuhan mau. Sebab korban yang terlahir dari orang yang hatinya dibakar oleh Roh Kudus. Saya percaya semua orang di dalam hatinya sudah tersedia api Roh Kudus. Tapi persoalannya saudara tidak mau melayani Tuhan. Ini persoalannya. Sehingga saudara tidak diberkati. Ayo mari kita melayani Tuhan. Kadangkala saya iri dengan dengan pekerja seks PSK di jalan-jalan. Begitu beraninya saudaraku menggoda mangsanya, saudaraku. Waduh, kadangkala anak-anak Tuhan tidak mau seperti itu. Tidak mau untuk menginjil orang, tidak mau membawa orang ke dalam keselamatan, tidak mau. Kenapa? Sebab engkau tidak sadar bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Pakai itu. Roh Kudus sudah tersedia dalam setiap orang percaya. Amin. Ya, saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Sebab korban yang terlahir dari hati yang dibakar oleh Roh Kudus itu sangat beda banget. Wah, sangat beda banget. Ayat 8 ini lihat ya. Coba lihat ya. Kejadian 22 ayat yang ke-8 disinggung begini. Ini bedanya.
Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, berjalan bersama-sama. Ya, kalau kita melayani Tuhan, ya dengan api Roh Kudus, maka kita kompak. Kompaknya tidak akan menjadi korban. Ya, ada banyak melayani Tuhan sekarang di gereja, saudaraku. Satu nyinggung, satu melotot, satu ninju, satu gosip. Akhirnya tidak menjadi berkat. Karena tidak dengan api Roh Kudus. Kalau engkau melayani Tuhan dengan api Roh Kudus, kita bersama-sama menjadi tim musik yang solid. Song leader, singer, tim ini, pemuji, solid. Kalau pemain tamborin solid. Kalau engkau rumah tangga, saudaraku, harmonis itu pasti. Saudara mengerti maksud saya khotbah ini? Jadi saudaraku, api itu sudah tersedia. Layanilah Tuhan dengan api itu. Jangan dengan api yang lain. Saudaraku, ayat 9 dan 10, kalau engkau melayani Tuhan dengan api, ada ciri khusus dikatakan begini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak ayahnya, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara tahu? Kalau memang betul ada api Roh Kudus, saudaraku, yang engkau melayani dan berkorban untuk Tuhan, maka pengorbananmu itu serius. Abraham ini gak main-main. Waktu dia membunuh anaknya gak begini. Enggak, dia serius. Tahu. Coba lihat, hai para hamba Tuhan yang menyaksikan program ini. Engkau lihat bagaimana pengerja-pengerjamu melayani Tuhan. Sederhana sekali. Kalau mereka serius betul, tanpa pamrih, itu datangnya dari Tuhan. Saya cuma melihat pengerja-pengerja yang di El Shalom yang saya layani, saudaraku. Kelihatan sederhana. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus melayani Tuhan pasti dengan serius. Haleluya. Ayat yang ke-11 saudara singgung di sini ciri yang ketiga. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Saudaraku, lihat di sini. Suara Allah lebih peka di telinganya daripada suara hatinya. Saya percaya Abraham, saudaraku, ada suara hati yang berkata, aduh kasihan nak. Aku gak tega nak. Tapi bagi orang yang ada api di dalam hidupnya, oh haleluya, dia tidak akan pernah peka dengan hatinya. Dia lebih peka suara Allah. Amin. Saya tahu ibu, dengan keadaan gaji yang seperti ini, engkau berkata, mana mungkin cukup. Itu suara hatimu. Alkitab berkata, burung pipit yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, dipelihara oleh Bapa. Apalagi engkau, hei orang yang kurang percaya. Artinya apa? Lebih peka, lebih kenal, lebih percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir sudah kemarin kita membaca ayat yang 12. Korban bagaimana yang dibalas oleh dibalas dengan berkat oleh Bapa. Mari kita membaca ayat 12 dikatakan begini. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Haleluya. Korban sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Bukan harta itu, bukan tenaga itu. Tapi ada sesuatu yang kita takuti. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada banyak kita berkorban karena kita ketakutan. Dulu waktu zaman saya masih di Jawa Timur, saudaraku. Setiap mau panen, saudaraku, mau tanam padi, saudara ada keleman istilahnya gitu ya. Ngasih telur di ujung-ujung. Kenapa? Karena dia takut. Takut apa? Takut kalau misalkan penguasa di situ, saudaraku, akan makan. Jadi dia kasih sesajen, saudaraku. Ketakutan karena itu. Hai orang percaya, ingat enggak engkau? Bahwa sebenarnya yang kau memberikan kepada Tuhan ini sebenarnya takut sama siapa? Takut sama pendeta kah? Atau takut engkau tidak diberkati? Ingat kalau engkau memang takut akan Tuhan, tak perlu ada pendeta. Tak perlu di depan istri. Ya ada etika otonom yang akan membawa engkau kemana. Memang engkau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat engkau kemana engkau pergi. Sebab orang yang betul takut akan Tuhan punya ciri khusus. Ayub pernah mempersembahkan persembahannya. Dia setiap pagi dan sore. Dan
Kenapa? Karena Ayub bilang jangan-jangan anakku berbuat dosa. Saudaraku, ayat 13 berkatakan begini dengan jelas. Saudaraku begini. Ya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan melihat korban, melihat berkat itu ukuran belakang. Tuhan yang utama, berkat nomor belakang. Tidak diutamakan uang. Sehingga ketika ngomong gak pernah ngomong tentang uang. Padahal dia orang kaya, bisnismen. Kenapa? Orang itu takut akan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-14, orang yang takut akan Tuhan, lihat ini cirinya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan, sebab itu di sanalah sampai sekarang katakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah takut. Karena apa? Tuhan yang menyediakan hidupnya. Bukan karena pangkat yang menyediakan berkat bagi dirinya. Bukan karena obsesi, bukan karena kerja kerasnya. Tapi dia tahu Allah tidak pernah tinggalkan. Ibu, kenapa engkau sedih hari ini? Kenapa engkau kecewa? Kenapa? Sementara ini engkau setia melayani Tuhan, setia berkorban. Sederhana, engkau tidak tahu bagaimana engkau berkorban. Selama ini korbanmu engkau lempar kemana saja. Kadang kala orang yang mau berantem, saudara, kau bantu untuk berantem. Itu korban yang salah. Orang mau mabuk, engkau tolong lagi untuk beli minuman. Itu salah. Orang mau sako, engkau tolong lagi. Gimana? Ini korban yang salah. Kembalikan kepada Tuhan. Ada tempat, yaitu rumah Tuhan. Di sana nama Tuhan diucapkan. Sebab itu kenapa saudara tidak dapat apa-apa? Karena kau salah korban. Hari ini program indah. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara. Dan saya akan berdoa. Bapak, jamaah pemirsa yang hari ini melihat program ini. Dia tidak tahu bagaimana cara berkorban. Tetapi biarlah firman-Mu menjamah dia. Pulihkan Tuhan. Lepaskan ikatan mereka. Dari segala kutuk-kutuk kemiskinan. Kegagalan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atasnya. Demi nama Yesus. Amin. Sekarang saudaraku, sampai berjumpa dalam program yang sama. Dan kalau saudara ingin menghubungi kami dengan telepon yang sudah tersedia, hubungi mereka 24 jam dan SMS. Kami akan menjawab saudara. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Salam El, salam Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.